Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anastasia Mahendra Putri, di mana saya akan menjelaskan tentang laporan pengembangan peta kendali mutu. Karena di sini saya mengambil jasa dari JNE, yaitu langkah pertama adalah melakukan CTG atau CTP yang akan dikendalikan. Yang CTG atau CTP terpilih yang pertama, CTG atau CTP terpilih yang kedua, yaitu di mana dalam pengendalian tersebut menggunakan hasil pemeriksaan jumlah defect. Posisi pemeriksaan dalam proses tersebut adalah customer service kedatangan pelanggan, di mana terdapat quality control yang pertama. Kedua yaitu di mana langsung melakukan pengecekan dan pensterilan barang saat pengiriman, di mana terdapat quality control yang kedua. Mekanisme pemeriksaan yaitu pengambilan data. Yang pertama yaitu jenis datanya itu pengukuran langsung. Yang kedua yaitu dengan jenis data menghitung jumlah defect. Di sini ada aliran aktivitas pengambilan data. Mekanisme yang ditentukan, di mana yaitu terdapat deskripsi aktivitas dan menghasilkan output. Di sini yaitu pengambilan datanya, di mana pada CTG atau CPP pertama yaitu pengambilan datanya itu untuk pengembangan peta kendali waktu proses saat pelanggan melakukan pendataan transaksi saat pengiriman barang, di mana data pertama itu barang makanan, data 2 barang elektronik, data 3 surat-surat, data 4 barang umum. Dan di sini terdapat hasilnya yaitu periode pemeriksaan jumlahnya 30, pengambilan sampelnya juga 30. Dan di sini saya hasil datanya menggunakan run between. Yang nanti ada ketentuannya yaitu pada sampel 5 dan 25 pakai rata-rata NIM dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengambilan data untuk mengembangkan peta kendali yang defect jumlahnya saat pengecekan atau persediaan barang yang akan dikirim. Di sini saya juga mengambil run between berapa banyaknya dalam sehari atau dalam periode pemeriksaan. Dan jumlah defectnya juga saya mengambil data tersebut dari hasil run between. Yang keempat, pembuatan peta kendali ini dengan menggunakan software Microsoft Excel. Di mana yang terpilih pertama yaitu X-Bar Range, karena menurut saya di mana memiliki tujuan untuk mengendalikan waktu proses saat pelanggan melakukan pendataan transaksi pada saat mengirim barang, sehingga pada saat proses tersebut dapat terkontrol dengan cara mendeteksi penyebab variasi yang tidak alami, tetapi variasi tersebut masih bisa dikendalikan. Gambar peta kendalinya yaitu seperti pada ini. Terus ini ada hasil dari N itu datanya ada 4, dan D3, D4, A2 itu terdapat untuk mengetahui UCL dan untuk menghitung UCL dan LCL-nya, dimana saya akan menjelaskan di bawah sini. Dimana setelah memperoleh data tersebut kemudian membuat peta kendali dengan menentukan nilai max dan min-nya, terus mencari nilai rata-rata max dan min, data terbesar dan data terkecil, terus menghitung rata-rata dari X-bar 2 yaitu 19, dan juga hasil dari UCL dan LCL ini dihitung dari rumus CL plus A2 dikali double X-bar, dan yang UCL CL min A2 kali double X-bar. Dimana terdapat dan dimana menghasilkan grafik seperti di bawah ini, dimana terdapat batas kontrol yang melewati batas, dimana ada 3 titik yaitu pada sampel kelima
pada sampel ke-25, yaitu dengan batas kontrol bawah, dan juga sampel ke-20 itu melampaui batas atas. Dan dari sampel tersebut itu harus kita hilangkan data yang out of controlnya dengan iterasi pertama, yaitu caranya sama, tetapi bedanya ini yang out of controlnya dihilangkan, dan X double bar-nya juga yang tadinya 19. Dan didapatkan hasil grafik seperti ini, dimana semua sampel itu terdapat dalam batas kontrol. Lalu yang kedua, dimana saya menggunakan p-chart karena dia itu memiliki fungsi untuk mengukur banyaknya jumlah defect yang pada p-chart itu memiliki ukuran sampelnya bervariasi. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, dimana kita sudah menentukan berapa banyak dan jumlah defectnya, dan lalu kita menghitung P, yaitu dengan membagi antara jumlah defect dibagi berapa banyaknya, lalu menghasilkan hasil 0,07. Lalu seterusnya, dan P-bar-nya itu didapatkan dari total jumlah defect dibagi total berapa banyak barangnya. Nah, lalu OCL dan LCL-nya seperti cara ini, dimana P-bar-nya ditambah 3 akar P-bar 1 min P-bar per N, yang LCL-nya dikurangi. Nah, didapatkan hasil grafik seperti ini, dimana terdapat batas kontrol atas, yaitu pada sampel ke-20. Nah, batas kontrol atasnya ini kita harus dihilangkan dengan menggunakan iterasi pertama. Nah, iterasi pertama ini caranya juga sama, tapi yang out of controlnya itu dihilangkan dengan seperti pada gambar di bawah ini. Lalu hasil dari grafik tersebut sekarang sudah menjadi batas kontrol. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.